untuk menggenapi yang abang katakan tadi, siapa kira-kira sosok presiden kita ke depan ini dan bisa mewakili senior kita dulu Soalnya, harus boleh. nanti. Jadi saya ke Pak Hermit Hia Soal siapanya biar dulu senior kita. ya, untuk menggenapi pembangunan di Kepulauan Nias ke depan, kira-kira sosok seperti apa Pak presiden kita, dan boleh disebut namanya, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Baik, jadi begini dulu Pak Rizwan ini Ya. Pak. Mediator. Baik, selamat siang pemirsa kami, family Rizwan Mediator, dimanapun berada. Kami kembali hadir di podcast kami membawakan tema sosok calon presiden 2024 pilihan masyarakat Kepulauan Nias. Siapa dia? Pemilihan umum masih jauh. Secara hitungan kalender masih 2 tahun ke depan. Namun secara momen, hajatan demokrasi ini seperti sudah diambang pintu. Saudara sekalian, pembangunan khususnya di Kepulauan Nias terus dilaksanakan. Sejak zaman kemerdekaan, selalu berkesinambungan. Namun, saat ini, pembangunan memang lebih condong kepada pimpinan daerah sesuai otonomi daerah. Namun, presiden dan pemerintah pusat harus melakukan gebrakan juga, menjalankan program nasional sehingga mendorong percepatan pembangunan di daerah. Namun sampai saat ini sebanyak 4 daerah di Kepulauan Nias masih menyandang daerah tertinggal. Saat ini masyarakat bertanya-tanya, bagaimana, siapa sosok presiden yang mampu mengangkat Pulau Nias untuk menanggalkan ketertinggalannya dan sejajar dengan daerah lain. Pemirsa kami, bersama kami telah hadir 2 orang narasumber kami. Yang pertama, Bapak Hermit Hia. Beliau merupakan lulusan APDN atau STPDN. Selamat siang Pak Hermit Hia. Selamat siang Pak Rizwan. Terima kasih Pak. Yang kedua narasumber kami adalah Bapak Sio Taraijogo Gaho atau yang akrab disebut dengan Bang Sio Gaho, yang merupakan aktivis pemuda, pernah menjadi DPRD di Kabupaten Nias Selatan, dan pada saat ini kita pantau aktif membicarakan, mempublikasi sosok-sosok calon presiden ke depan. Selamat siang Abang Anda, Pak Sio Selamat Gaho. siang Pak Rizwan. Ya, terima kasih. Kita langsung ke topik kita ya. Bapak Hermit Hia ini dikenal sebagai birokrat tulen ya Pak ya. Terakhir di puncak karirnya menjadi wakil bupati Nias Barat. Sesuai kesaksian Bapak di Kepulauan Nias ini, bagaimana perhatian pemerintah pusat, dalam hal ini presiden dari tahun ke tahun, dalam membantu mendesain Kepulauan Nias ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rizwan. Ya. Pertama-tama dulu saya mengucapkan terima kasih Ya. atas undangan Bapak kepada saya melakukan dialog yang disaksikan oleh para pemirsa. Undangan ini saya rasakan sebagai satu kehormatan sekaligus satu kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan pendapat. Ya. Saya juga bersukacita pada siang hari ini di podcast Pak Rizwan dapat bertemu dengan saudara kita Sio Gaho yang merupakan salah seorang
unsur pemuda di Kepulauan Nias. Iya. Semoga pertemuan ini membawa makna bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Atas hal yang Bapak Rizwan pertanyakan pendapat saya tentang perhatian pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, Iya. Wakil Presiden, dan kabinetnya, para menterinya di Kepulauan Nias sejak kemerdekaan. Maka perhatian ini, Pak, saya kira mulai Presiden Soekarno sampai kepada Presiden ke-7 ini, Iya. yaitu Bapak Jokowi, telah memberikan perhatian. Kalau kita buka catatan, kita melihat catatan, maka tahun 1953, Iya. bulan Maret, kalau saya tidak salah itu tanggal 13 Maret 1953, Presiden Soekarno melakukan kunjungan di Kepulauan Nias. Iya. Nah, artinya bahwa Presiden, pemerintah pusat ada perhatiannya kepada masyarakat di Kepulauan. Sesuai catatan pada waktu itu, Pak, kira-kira ada pembangunan yang mega ataupun yang sangat berpengaruh untuk kemajuan Pulau Nias. Pada saat itu Pak Rizwan, beliau datang untuk memberikan semangat sekaligus berterima kasih kepada masyarakat Kepulauan Nias, karena menurut beliau dan menurut juga catatan di arsip negara bahwa ada peran Kepulauan Nias ini, masyarakat Kepulauan Nias ini pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi beliau mendorong, dan itulah awal daripada rencana pembangunan pelabuhan. Pelabuhan, Pak, ya. Karena pada tahun 53 itu pelabuhan masih di pelabuhan lama. Oh, iya. Artinya kapal perang yang membawa presiden tidak bisa merapat. Iya, iya. Jadi ini Pak Rizwan menurut catatan, artinya pada saat itu pun saya belum lahir. Iya, iya. Gitu, ya. Lantas kita Presiden Soeharto, dalam catatan juga ini, kalaupun bukan Soeharto yang ke Nias, tapi wakil presiden pada saat itu sudah berkunjung di Kepulauan Nias. Sri Hamengkubuwono ke-9, wakil presiden kedua Indonesia, sudah berkunjung di Nias, yaitu tepatnya di Desa Babamatamu. Apa oleh-oleh yang dibawa pada zaman itu? Oleh-oleh yang dibawa waktu itu, Pak, ya kalau saya tidak salah ya, itulah awal daripada munculnya ide pembentukan Dinas Pariwisata. Tidak tertutup kemungkinan, Pak. Tahun 1986, Pak Rizwan, pemerintah pusat sudah intervensi di Nias ini, yaitu melalui operasi Terpadu Maduma. Hasil intervensi itu, Pak Rizwan, pada saat itu hasil panen dari persawahan itu meningkat, Pak. Iya. Dari 3 ton per hektar menjadi 5 ton, malah ada yang mencapai 8 ton. Seperti di Nias Barat, melebihi 8 ton waktu itu, dengan kelompok taninya Bapak almarhum Ama Afikul. Itu kata kelompok taninya. Nah, ini kalau menurut saya intervensi dari pemerintah pusat itu untuk sesuatu hal pembangunan yang memang menyentuh kepada rakyat, itu saya kira boleh aja, Pak. Tinggal bagaimana kajian dari pemerintah pusat, bagaimana juga
kajian dari pemerintah daerah. Tapi saya ingat benar waktu tahun 1986 itu Pak, itu program langsung dari pusat. Ya, mulai karena mengapa? Hasil panen raya khusus pertanian sawah ini yang dulunya tahun 60-an, tahun 70-an itu Pak, itu Danegabo yang dikenal dengan surplus beras, itu kan menurun. Maka pemerintah pusat melaksanakan operasi terpadu main. Itulah dia Pak. Nah, baik Pak. Dari tahun ke tahun saya lihat kalau sesuai pemaparan Bapak, ada yang sudah maksimal, ada yang setengah maksimal Pak. Namun sampai saat ini kita masih tertinggal. Kira-kira konsep yang ditawarkan ke depan kepada pemerintah pusat ini seperti apa Pak kira-kira dalam melakukan program nasional pembangunan di Kepulauan Nias ini? Saya berpendapat begini Pak, tapi kalau memang pendapat ini kurang, ya mau nanti teman-teman melengkapinya. Saya lebih cenderung kepada penuntasan dulu program infrastruktur jalan. Ya, apa yang namanya jalan lingkar Kepulauan Nias itu dituntaskan Pak. Supaya bisa menghubungkan semua daerah Pak. Nias ya. Sekaligus bagaimana intervensi keberpihakan pemerintah pusat untuk juga perawatan pemeliharaan yang namanya jalan provinsi dan jalan kabupaten. Karena kalau dari kabupaten kita harapkan dana Pak, itu kan itu sebagian kooperasional. Dan yang lainnya udah terbagi kepada kegiatan OPD. Maka kalau menurut pendapat saya, bagaimana pusat memberikan perhatian lebih di Kepulauan Nias khusus mengenai infrastruktur jalan. Satu itu Pak. Dua, kita ini kan daerah kepulauan. Dan masing-masing dari dulu sudah ada pelabuhannya. Kalau menurut saya, ini juga masalah pelabuhan, ini harus diseriuskan. Bagaimana menseriuskannya Pak Rizwannya? Saya ambil contoh ke Bapak, bisa ditanggapi Pak Garo. Kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ya, ini pentingnya kelancaran transportasi laut Pak ya. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, itu ada yang menghubungkan dari Teluk Dalam, Pulau Telo, Hibala ke Padang. Ada kapal kecepatan. Kapal cepat Pak ya? Kapal cepat Pak. Bukan tol laut itu, bukan? Bukan, kapal cepat Pak. Kapal cepat dia itu kalau nggak salah namanya Mentawai Fies. Iya tahu. Ya, dia dari Teluk Dalam nanti itu sekarang tidak ada. Yang ada sekarang udah digantikan dengan ada memang kapal dari Padang dia sampai ke Sibolga. Padahal kapal-kapal cepat seperti itu sangat diperlukan di Kepulauan Nias ini Pak ya. Sangat diperlukan untuk menjangkau semua pulau-pulau ya. Betul Pak. Nah, itu juga diperhatikan Pak ya. Pelabuhan yang lain lah Heva. Pelabuhan yang lain juga Sirombo. Nah, ini kalau menurut saya juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat selain daripada hal-hal yang lain. Saya ambil contoh ke Bapak Pak. Sebenarnya apa program pemerintah pusat mengenai pariwisata itu harus kita terima. Katanya harus bottom up. Dari belum ada menjadi sesuatu. Tapi saya kira ini harus intervensi pemerintah pusat. Setidaknya intervensi pemerintah pusat Pak, bagaimana Kepulauan Nias ini di bidang kepariwisataan dimasukkan, dikonektifkan ke pembangunan kepariwisataan Danau Toba. Sehingga tidak lagi Nias ini menjadi satu lokasi yang baru, karena itu sulit Pak.
Berarti kalau sudah dipaketkan dia dengan Danau Toba, maka pembangunannya pun Pak tidak terputus-putus. Kalau menurut saya Pak ya, Oh, begitu. kalau ini nanti ada kurangnya, ya silakan diperbaikilah oleh teman-teman yang lain ya. Nah, kalau kita lihat Pak, program pemerintah pusat lagi-lagi ini, kalau kita lihat pembangunan nasional, pembangunan strategis nasional di daerah Sumatera Utara, contohnya di Danau Toba, daerah di lain daerah, dan di Pulau Nias, apakah kita merasa sedikit kurang diperhatikan? Bagaimana menurut Bapak? Kalau diperhatikan Pak Rizwan, saya sudah mengatakan tadi kalau pemerintah pusat memperhatikan, ya memperhatikan. Persoalannya Pak, tinggal kalau ibaratnya kue ditalam, kan ada kue itu Pak ditalam, kue talam namanya ya Pak. Nah kalau umpamanya ibaratnya itu bagian kita di Nias ini dari dana pusat itu yang intervensi tadi itu kurang. Jadi dia itu udah kurang dia Pak. Maka tinggal melengkapi itu aja Pak. Melengkapi yang kurang itu. Karena saya sudah mengatakan tadi menurut pendapat saya, DAU itu memang besar Pak. Tapi itu masih kurang untuk membangun yang prioritisasi ini. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Saya ke Bang Siogaho ini. Kalau menurut Bang Siogaho, perhatian pusat kepada Kepulauan Nias bagaimana kira-kira Bang? Dan kira-kira sosok seperti apa presiden ke depan yang diharapkan bisa mengangkat Kepulauan Nias ini Bang? Silakan. Terima kasih Bung Rizwan. Siap. Kita sangat senang dengan diskusi ini, apalagi bersama senior kita mantan Wakil Bupati Nias Barat Pak Hermi ya. Topik seperti apa sosok presiden ke depan untuk memajukan Pulau Nias. Kita berbicara menyeluruh soal Indonesia kalau udah berbicara presiden. Karena ini bukan presiden Nias tapi presiden Indonesia. Tentu apa yang diinginkan masyarakat Indonesia dan masyarakatnya secara khusus hanya satu sebenarnya, kesejahteraan. Jadi siapapun yang diyakini sosok itu mampu menghadirkan kesejahteraan, rakyat pasti mendukung itu. Kita berbicara tadi soal presiden kejaman. Semua presiden pasti berkeinginan rakyatnya sejahtera. Ada yang hanya lip service, ada juga yang konkret berbuat. Itu. Kita tidak dalam posisi membanding-bandingkan antara presiden ke presiden berikut. Tapi ini kita berbicara ke depan. Nias ini, kalau mau jujur kita katakan, saya di umur saya hari ini ada dua momentum yang sangat penting membuat Nias ini berkembang. Pertama, saat terjadi bencana alam, harus jujur kita akui, mungkin melalui bencana alam baru ada perhatian pemerintah itu. Saat bencana alam itu dalam tempo 4 tahun saja uang sudah berputar di 1,3 triliun. Dan belum pernah terjadi sebelumnya itu. Belum pernah terjadi. Kedua, saat Pulau Nias ini dimekarkan. Pertama Nias Selatan mekar di zaman pemerintahan Megawati tahun 2003 kalau nggak salah. Kemudian dilanjutkan pemekaran tahap kedua, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli. Nias menjadi 4 kabupaten kota, 5 kabupaten kota, 1 kabupaten 1 kota. Kita bisa lihat lagi kemudian ada pengembangan, ada peningkatan DAU yang signifikan. Dari 2 kabupaten kota itu melebihi lagi 1 triliun per tahun. Ketimbang kita masih 1 kabupaten pada saat itu, APBD itu paling 250 miliar, 350 miliar, 1 kabupaten. Setelah mekar sampai 1 triliun lebih. Bahkan hari ini Nias Selatan khusus saja, Nias Selatan itu udah menuju angka 1 triliun lebih. Belum Gunung Sitoli, Nias Barat. Dua ini yang membuat Nias semestinya harus maju. Dua, dengan perputaran uang yang ada di Pulau Nias. Ketika kita sambungkan dengan
perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat, semestinya Nias itu juga harus sudah berada pada tingkat lebih dari yang sebelumnya. Mengapa? Hari ini Presiden kita Jokowi ada menterinya berdarah Nias. Maka sebenarnya tidak sulit Nias itu meminta. Karena kenapa? Ada orang kita Nias yang dekat Jokowi. Beda seperti dulu. Menerobos istana itu sulit. Ini Pak ya mungkin bisa melihat itu. Menerobos istana itu sulit. Hari ini nggak sulit. Iya. Karena ada tokoh-tokoh Nias yang ada di Jakarta yang sudah dekat dengan lingkaran kekuasaan. Bukan 1-2 orang Bang ya. Ada 2-3 malah yang saya lihat putra Nias itu berada di Jakarta dekat dengan kekuasaan. Iya. Pernah DPR RI, misalnya ada Pak Firman Jadaeli, ada Pak Yasona Lawli, dan ada beberapa lagi yang kita lihat berpotensi membantu lobby-lobby perhatian pemerintah pusat untuk Pulau Nias. Lalu siapa yang kita harapkan? Masyarakat Nias mengharapkan siapa? Iya. Begini Bung Rizwan, kita bicara pengalaman demokrasi di Nias ya. Iya. Kita sudah menghadapi 4 kali pemilihan langsung sejak reformasi. 4 kali pilpres langsung sejak reformasi. Nias ini selalu memilih presidennya yang pertama dianggap nasionalis. Iya. Jadi soal kenyamanan dulu dianggap nasionalis. Tidak dari kalangan yang mungkin lebih ya sekunder, ada arah muara agama tertentu. Iya, keyakinannya. Tidak pada pendekatan agama tapi lebih pada pendekatan nasionalis. 4 kali itu selalu presiden terpilih di sini adalah sosok presiden yang dianggap nasionalis. Mengapa? Ini soal kenyamanan dulu. Karena sejahtera tapi tidak nyaman pasti nggak bahagia. Sejahtera nyaman baru bahagia masyarakatnya. Kalau sejahtera tapi nggak nyaman itu tidak akan bahagia masyarakatnya. Jadi dia akan memilih lebih nyaman dulu. Yakin dengan tokoh yang terpilih adalah bisa memberikan kesejahteraan. Yang terpilih itu ada pernah SBY, Jokowi, tapi di Nias itu selalu dimenangkan kelompok yang nasionalis pada saat itu Megawati. Itu kisaran 80%. Jokowi 90%. Iya. Di Nias Selatan itu hampir 90% Jokowi menang. Apakah kedua presiden yang terpilih bertutur secara langsung ini SBY dengan Jokowi memberikan perhatian yang serius untuk Nias? Iyalah, kita melihat ada keseriusan. SBY itu juga walau tidak menempatkan Nias sebagai menterinya, tapi tetap dia juga punya perhatian untuk Nias. Pernah berkunjung waktu bencana, dan Jokowi itu berkali-kali sudah berkunjung. Maka didampingi oleh putra-putra Nias pada saat itu ada Pak Firman Jadaeli, ada Yasona Lawli, dan bupati-bupati di daerah Nias ini menyambut itu dengan baik. Ada perhatian yang sangat serius kita lihat. Pembangunan listrik itu peningkatan powernya, kemudian jaringan tegangan tinggi itu kalau nggak salah, kemudian ring road rencana di Pulau Nias, dan berbagai perhatian pemerintah saat itu. Antara lain saya pantau itu ada pembagian bantuan modal usaha kepada UKM. Jadi kita kembali, siapa kemudian yang akan diinginkan oleh masyarakat Nias ini jadi capres ke depan? Jadi pertama tadi yang nasionalis, kedua bisa memberikan kesejahteraan di pulau ini. Iya. Seperti apa kesejahteraan di pulau ini? Kita harus lihat dulu masyarakat Nias itu apa yang harus dikembangkan supaya bisa sejahtera. Apakah Nias ini bisa sejahtera kalau ada pabrik-pabrik di Pulau Nias? Belum tentu, karena kita nggak biasa di situ. Apakah Nias ini bisa sejahtera kalau dibuat tambang emas di Nias? Belum tentu, karena kita belum tentu ada tambang emas di sini. Jadi kita lihat dulu masyarakat kita itu hidup dari apa. Kita petani rata-rata. Data statistik itu menunjukkan bahwa kita hampir 60% lebih rata-rata Nias itu petani. Maka sektor pertanian yang harus dikembangkan. Lalu kemudian kita lihat keniasan Nias. Kita ini daerah kelautan, kita dikelilingi laut, maka lautnya yang harus
kita manfaatkan Eksplorasi. untuk bisa memberikan kehidupan kepada masyarakat Pulau Nias. Iya. Pak Yahya ini mantan camat di Kepulauan Dinas Selatan. Tahu benar potensi alam, kekayaan alam di Pulau-Pulau Batu dan Gimbal. Itu harus dikembangkan, dijadikan kesejahteraan masyarakat. Saya pernah mendengar satu catatan bahwa ikan di keliling Pulau Nias ini saja bisa memasuk kebutuhan Sumatera Utara. Begitu ya. Ya. Dan terbukti. Berarti sangat surplus ya. Iya, dan terbukti banyak dulu kapal-kapal nelayan orang asing dari Myanmar, Thailand, Cina itu mencuri ikan. Iya, iya. Di Pulau Nias. Iya. Tapi 1 2 3 kita lihat langsung diamankan oleh aparat kita. Iya. Sehingga sudah mulai berkurang lah itu. Saya tidak dengar lagi ada pencurian ikan. Jadi untuk sektor perikanan saja di kelautan, di Laut Nias itu bisa memasuk keperluan Sumatera Utara. Bayangkan kayanya laut kita. Belum sektor alamnya tadi. Jadi siapa calon presiden ke depan yang akan memperhatikan itu? Iya. Saya kira masyarakat Nias akan ke situ. Saya kira masyarakat Nias akan ke situ. Nah, begini Bang. Tadi sudah Abang terangkan, biasanya sesuai dengan sejarah, presiden pilihan kita adalah orang sosok nasionalis, dan sudah Abang terangkan tadi sumber-sumber daya alam di sini. Ke depan, kira-kira bagaimana strategi sosok presiden ini untuk mendesain Pulau Nias agar lebih dini maju, Bang? Iya, sebenarnya ini kan harus ditanyakan ini ke tim sukses capres tertentu. Kita berdua ini bukan capres, timnya capres. Sebagai pemuda peduli masyarakat Pulau Nias. Ini mungkin berguna supaya capres dan tim-timnya bisa dengar kita. Iya. Ya, capres dan tim-timnya bisa dengar kita. Artinya keluhan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Jadi itu tadi, pertama, masyarakat itu dimanapun di Indonesia ini dan termasuk Pulau Nias, masyarakat itu berharap satu, ada kesejahteraan. Jadi siapapun calon presiden yang dia yakin itu mampu memberikan kesejahteraan buat dia, masyarakat akan memilihnya. Ini tidak lagi era zamannya pencitraan. Sudah selesai era pencitraan di Indonesia ini. Masyarakat itu sedikit sekarang agak cerdas, akan melihat mana figur yang bisa mensejahterakannya. Tentu bagaimana mensejahterakan masyarakat itu kan pasti ada konsep-konsepnya lah. Itu bisa dijabarkan. Tidak bisa dengan kata-kata kosong. Itu bisa dijabarkan. Apa yang akan dilakukan setelah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga di sektor ini, sektor itu apa. Tentu harus ada pemetaan. Harus ada asesmen kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu. Baru pemimpin akan tahu, oh ini yang perlu untuk masyarakat ini. Kalau tidak dilakukan asesmen untuk itu, dari mana pemerintah tahu bahwa ini keperluan masyarakat? Itu. Bagaimana kita sambungkan itu ke depan dengan pemimpin-pemimpin ke depan? Saya sih berharap ke depan ada forum lagi yang akan melibatkan tim-tim capres tertentu. Siapa tahu capres A atau capres B yang menang, untuk kita bisa lebih gampang akses, mempermudah, mengingatkan, menagih janji. Mana lu punya janji di Nias, ini harus ditagih. Jangan pula tim kampanyenya sudah pernah berjanji, tapi capresnya belum dengar janjinya apa. Nah, makanya kita butuh ke depan komunikasi itu di tim. Tapi kalau bisa langsung ke capres ya lebih bagus, supaya capres itu harus berkomitmen untuk Nias. Harus ada komitmennya untuk Nias. Belum lagi rencana dan impian kita bersama bagaimana mewujudkan pemekaran provinsi Pulau Nias. Ada nggak capres tertentu ke depan bisa menjamin ini, berkomitmen? Jika saya terpilih jadi capres, saya akan jadikan Pulau Nias jadi provinsi. Karena salah satu provinsi merupakan jembatan. Itu salah satu jembatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan. Itu salah satu cara. Walaupun bukan salah satunya cara sih. Karena salah-salah juga pemekaran ini kan justru bisa melahirkan raja-raja baru yang menindas, korup. Tapi minimal ini salah satu cara mempercepat kesejahteraan itu melalui pemekaran. Jadi harus ada komitmen untuk itu. Karena hari ini khusus di Pulau Nias ini kan belum dibuka moratoriumnya. Belum.
Tapi ya mudah-mudahan nanti ke depan ini ada kesungguhan, bukan karena politis, alasan politik, tapi karena alasan kesungguhan mau membangun Nias. Nias ini layak dimekarkan jadi satu provinsi. Saya kira itu juga salah satu cara untuk mempercepat kesejahteraan di Pulau Nias. Nah, kepada siapa kita akan lakukan komunikasi itu? Ya kepada capres dan kepada tim. Dan mudah-mudahan ada putra-putra Nias yang hari-hari ini sebagai tokoh-tokoh di tingkat nasional dekat dengan capres tertentu. Karena kalau enggak, kita hanya akan menjadi objek kampanye politik saja. Kita hanya akan jadi objek. Kita jadi pelaku politik itu. Kita janji, kita bisa eksekusi. Tidak bisa dieksekusi, bisa ditagih kepada capres tertentu. Apakah selama ini kita masyarakat Nias menjadi korban janji-janji politik? Saya melihat sih begitu. 10 tahun SBY berkuasa, saya tidak melihat ada orang Nias yang dekat dengan SBY, sehingga saya tidak yakin ada yang berani menagih janji SBY. Tapi saya juga tidak bisa memastikan apa yang dijanjikan SBY terhadap Nias. Karena janji capres itu kepada Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kepada Jokowi, apa sih janjinya kepada Nias? Saya juga tidak berani mengatakan A, B, C, D. Tapi kepada Jokowi, saya tahu adalah tokoh-tokoh Nias yang dekat dengan beliau. Dan saya yakin beliau juga sedikit-sedikit diingatkan. Jadi kita harap ke depan capres tertentu itu ada kedekatan emosional. Kalau boleh dia merasa Nias itu bagian dari dirinya, supaya Nias ini terus dapat diperhatikan. Jangan seperti puluhan tahun sebelumnya, Nias ini seperti kelas 2 di Republik ini. Itu. Jadi saya yakin masyarakat Nias akan tahu siapa sosok figur capres ke depan yang bisa memajukan Pulau Nias. Saya dengar tadi Abang Beliang mengatakan bahwa banyak tokoh Nias, pejabat Nias yang dekat dengan presiden. Nah, sesuai pengamatan Abang, apakah selama ini mereka ini tidak berusaha menerangkan kepada presiden kondisi Pulau Nias dan menggelontorkan dana serta program strategis di Kepulauan Nias dari pusat? Sulit kita menjelaskan ini ya, karena ini hubungan kedekatan mereka saat mereka berkomunikasi kita nggak tahu. Hanya mereka yang tahu dan Tuhannya, Tuhan kita. Tapi putra-putra Nias yang saya anggap dan kita sebutlah tokoh dari Nias ini, misalnya ada Pak Firman Jayadaili, ada Pak Yasona Lauli, ada Marinus Gea. Mereka punya akses untuk bisa berkomunikasi kepada presiden. Apakah mereka sudah mengingatkan Presiden Jokowi untuk bisa berkunjung dan memberi perhatian ke Nias? Saya yakin sudah. Karena kita juga bisa melihat bagaimana Jokowi memberi perhatiannya untuk Nias. Apakah sudah maksimal atau belum? Ya, kita lihatlah ke depan. Mudah-mudahan kunjungan Jokowi beberapa kali ke Nias bisa membuahkan satu pembangunan yang berguna, bermanfaat untuk seluruh masyarakat Pulau Nias. Saya kembali ke Pak Hia. Iya, baik Pak Aris. Nah, sesuai pengalaman Bapak di birokrat dari tahun ke tahun, periode ke periode, soal penggelontoran anggaran pusat ke daerah itu bagaimana Pak? Apa sudah maksimal atau masih harus penuh perjuangan? Bagaimana Pak kira-kira Pak? Jadi begini Pak, pengalaman saya bahwa sumber dana itu dulu yang dari pusat, DAU dan DAK. Kalau DAU sudah ada standarnya, ada rumusnya. DAK ini Pak, ini kan berdasarkan usul. Usul dan pasti itu daerah telah memberikan usul. Hanya usul ini apakah sudah dikaji oleh pusat bahwa layak diberikan atau belum? Itu yang nggak tahu juga kita Pak. Tapi sebenarnya saya yang sudah pernah kepala dinas, sebenarnya yang diusulkan itu kan Pak sudah melalui kajian daerah, sudah melalui satu fakta. Hanya persoalannya mungkin karena Indonesia terlalu luas, kita minta nanti
umpamanya 10, mungkin hanya 1 kita dapat setiap tahunnya. Nah ini yang saya katakan tadi, bagaimana kalau pemerintah pusat intervensi. Nah, intervensi karena sudah ada kisi-kisi yang diberikan oleh Jokowi pada kunjungannya terakhir ini. Tapi saya rasa jarang itu Pak, langsung intervensi tanpa adanya upaya kita untuk menjemput gitu Pak. Atau bagaimana kira-kira? Ya, itu kan begini Pak ya. Pengalaman saya. Iya. Saya sudah kepala dinas, saya juga sudah wakil bupati. Begini aja Pak. Kalau umpamanya kita datang, saya itu waktu kepala dinas, saya datang Ke pemerintah pusat ya? kepada kementerian, Iya. kepada biro perencanaannya. Saya menjelaskan, saya bawa data. Kan begitu. Maka saya ini jujur Pak ya, saya hanya menjelaskan bahwa ini penting Pak, bahwa ini udah sesuai dengan data. Hanya yang saya katakan Pak, mungkin kita minta 10, kita dia kasih 1 atau 2, sesuai juga dengan kemampuan dana yang ada. Demikian waktu saya wakil bupati Pak, artinya saya datang. Iya. Jadi kembali kepada Bang Sio, Ya. kira-kira ke depan, Bang mewakili pemuda dan komunitas masyarakat lainnya, apa harapan Abang ke depan kepada pemerintah pusat dalam hal kebijakan anggaran, pembangunan nasional di Nias, dan sebagainya Bang? Demi percepatan pembangunan. Kita harap pemerintah pusat itu ada perhatian konkret lah untuk Pulau Nias. Infrastrukturnya harus dipercepat, pariwisatanya harus benar-benar dilakukan, dibangun dengan sungguh-sungguh. Karena pariwisata itu tidak hanya infrastrukturnya yang dibangun kalau pariwisata, termasuk manusianya dibangun. Karena pariwisata itu harus perilaku manusia berwisata itu harus dibangun. Iya. Jadi bagaimana pariwisata kita berkembang kalau kita sendiri mental kita tidak siap sebagai pelaku-pelaku usaha wisata. Dan sektor pertanian tadi yang rata-rata orang kita itu sebagai petani tradisional. Bagaimana petani tradisional kita ini berubah menjadi petani modern, lebih produktif. Jadi jangan sampai urusan cabai pun harus kita datangkan dari Sibolga. Urusan terung pun harus datang dari Sibolga yang panjang-panjang itu. Padahal di sini bisa kita tanam terung. Nah, bagaimana dinas-dinas pertanian melakukan itu secara baik? Jadi yang begitu kan tidak harus pemerintah pusat sebenarnya, pemerintah daerah juga cukup. Yang kita harapkan di pusat itu kan ya untuk urusan mega-mega proyek lah. Tapi kalau untuk udah urusan kesejahteraan ini, pemerintah daerah juga kalau serius pasti bisa tuntas. Itulah tadi contoh. Jangan sampai urusan cabai pun harus kita datangkan dari baras dari sana. Padahal kita bisa tanam di sini. Lalu soal perikanan tadi, memang sudah ada sih saya pantau ya, orang kita ini pengusaha di laut, nelayan. Tapi itu tidak cukup. Bagaimana kalau boleh ada tempat pengalihan ikan di Nias? Disiapkan. Pemerintah harus siapkan itu. Karena kita bisa menjadi pemasok ikan di Sumatera Utara ini. Dari 5 kabupaten kota ini, kita punya nelayan-nelayan handal, bisa kok dimainkan itu melalui BUMD. Bisa. Bisa. Lalu disiapkan semua fasilitasnya, lalu dilatih orang-orang yang mau melakukan itu sehingga kita bisa hidup juga dari situ. Nias dikelilingi oleh laut. Apalagi dengan era pemerintah hari ini. Pemerintahan itu sekarang tidak lagi sebatas tingkat kabupaten, Pak. Sudah ada undang-undang nomor 6 tingkat pemerintahan desa. Jadi semakin lebih cepat sebenarnya pembangunan itu. Karena para kades juga dengan aparatnya bisa juga melakukan
bisa juga melakukan itu. Dan Bayangkan anggarannya 1 miliar per desa. Dan didasari hukum. Iya, Jelas nih. 1 miliar per desa. Saya sering bicara di beberapa tempat sama para kades. Gimana uang 1 miliar itu bisa menghasilkan tahun depan yang 1,5 miliar? Itu yang harus dirancang. Jangan berpikir 1 miliar itu habis untuk ATK, untuk honor, kemudian untuk bangun semen-semen, Iya, tidak semenisasi dan lain-lain. Enggak. Itu harus digunakan dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat. Gimana itu? Gimana para kades itu paham BUMDes itu, Badan Usaha Milik Desa itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak salah kalau desa-desa itu punya peternakan desa, punya perkebunan desa. Jadi warganya sebagai bekerja sebagai pegawai di Badan Usaha Milik Desa, nanti hasilnya dinikmati oleh desa. Uangnya ada kok, 1 miliar per tahun. Bayangkan kalau selama 5 tahun para kades atau 6 tahun melakukan itu, ada 6 jadi usaha desa yang akan terus berkesinambungan untuk menyejahterakan warga desa. Tapi kan kita lihat hari ini para kades rata-rata banyak menghabiskan uang untuk pembangunan semenisasi itu ini. Padahal setelah 2 tahun membusuk semennya. Tidak termanfaatkan untuk kesejahteraan. Tapi tahulah, kita tahu bahwa itu juga beruntung mereka kalau ada kegiatan-kegiatan gitu. Nah, pemerintah kabupaten kota harus menjadi koordinator ke mereka, mengarahkan para kades-kades ini untuk melakukan ini lebih cepat. Dana desa itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Jadi melalui pendidikan lagi itu, masyarakat itu harus dididik dan dibudayakan untuk membangun. Karena pembangunan itu bukan hanya soal kepiawaian pemerintahan saja, itu juga harus jadi budaya membangun. Kalau tidak, ya hanya akan sekedar menjadi kegiatan rutin. Pokoknya dana ini terpakai, bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, selesai. Enggak, dia harus jadi budaya. Dan kalau boleh harus ada budaya malu setelah itu. Harus para kades malu kalau tidak sanggup mensejahterakan masyarakat. Bupati, wali kota harus merasa malu kalau warga kota kita, warga kabupaten kita tidak sejahtera. Ya malunya itu ya kalau nggak sanggup mundur. Jangan asal suka mau menjadi pejabat kalau tidak sanggup mensejahterakan masyarakat. Karena mengapa? Ya setiap 5 tahun masyarakat itu menilai. Makanya tidak heran kita, masyarakat juga banyak menghukum politisi, banyak menghukum yang berkuasa. Nanti 5 tahun kami tunggu kau tidak dipilih. Itu. Jadi budaya itu harus kita hidupkan juga supaya menghadapi era demokrasi ini benar-benar bermanfaat. Masyarakat memilih secara cerdas, masyarakat memilih dengan disuguhkan visi misi yang baik. Tapi ketika tidak, masyarakat juga harus berani menghukum mereka bahwa tidak baik, gak usah dilanjutkan. Kita lanjutkan dengan calon-calon baru, kita lanjutkan dengan figur-figur baru. Begitu juga terkait soal presiden. Tentu masyarakat Indonesia secara umum dan Nias secara khusus pasti nanti akan melihat, ini gak bisa lagi. Kita harus cari figur pemimpin yang bisa mensejahterakan kita dengan track record yang ada. Sekarang kan masyarakat gampang menilai, oh dia pernah bupati, dia pernah gubernur, oh apa yang sudah dia lakukan, oh dia pernah DPR, gak ada bisa berbuat apa-apa, ini gak bisa kita pilih. Ini pernah di pemerintahan, saat dia berkuasa kita tahu dia melakukan sesuatu, mungkin masyarakat akan tertarik memilih itu. Jadi semua bisa diukur sebenarnya, semua bisa diukur. Nah, untuk menggenapi abang yang abang katakan tadi, siapa kira-kira sosok presiden kita ke depan ini dan bisa mewakili senior kita dulu harus boleh. Nanti. Jadi saya ke Pak Hermit Hia, soal siapanya biar dulu senior kita. Untuk menggenapi pembangunan di Kepulauan Nias ke depan, kira-kira sosok seperti apa Pak presiden kita, dan boleh disebut namanya, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Baik, jadi begini dulu Pak Rizwan, ini Pak Gaho ini sudah dan mungkin sampai sekarang menjadi politisi dari salah satu partai politik. Bahwa
Pilpres itu kan merupakan satu pesta demokrasi yang kita lakukan sekali 5 tahun di negara Republik Indonesia. Itu yang pertama dulu. Dan menurut ketentuan peraturan yang berlaku bahwa presiden wakil presiden ini diusung oleh partai politik. Iya. Kan begitu dia Pak. Iya, betul. Sehingga kalau apapun yang kita angan-angankan pada saat ini Iya. di tempat ini, Iya. ini bisa buyar nanti Iya, betul. karena partai politik tidak mengusung. Iya. Iya. Tapi begini Pak, di satu sisi, Iya. kalau masyarakat di bawah menyebut-nyebut nama, Iya, iya. politisi Iya. atau partai juga akan menyambut, Akan kan ikut, begitu. akan ikut, ya. Lanjut Pak, terus. Lantas kita mengambil dari perbincangan para elit politik, kita ikuti dari media sosial, kan begitu dia Pak ya. Nah, karena ini hal yang menarik ini Pak Rizwan, lebih menarik lagi kalau Pak Gaho yang mengemukakan. Iya, berpengalaman beliau. Berpengalaman. Hanya dari yang dikemukakan yang ada di medsos, maka kan kita bisa menangkap begini dia ya, bahwa saat ini dulu Pak Prabowo yang dari yang punya parpol Gerindra telah bersekutu dengan Bapak Muhaimin Iskandar dari PKB. Iya. Kan begitu dia Pak, satu dulu itu ya. Pak Erlangga juga, ya, ini namanya juga Golkar, setiap partai Golkar, setiap ada pemilu pasti tersebutlah nama. Maka Erlangga juga, ya, dia mau disebut namanya, bahwa dia berkoalisi dengan P3 dan mungkin ada lagi yang lain. Halo Besti. Ya. Baru muncul lagi dari yang punya partai Pak, Iya. yang punya partai ya, menghunjuk orang yang non partai. Sepertinya Pak dari Surya Paloh, Anies Baswedan, berarti Pak Anies kan tidak ada partainya. Kemudian Pak Ganjar, justru Pak Surya Paloh yang menggadang-gadang ini Pak Ganjar. Dan juga sekarang bukan Menteri Panglima TNI, Andika, Jenderal Andika. Dari yang ini Pak, berarti ada beberapa orang, ada juga yang mengajukan wakil presiden itu Bang Uno, Sandiaga Uno. Tentu Pak, kalau kita kembali kepada apa yang dijelaskan Pak Gaot tadi, maka satu dulu Pak, saya kembali. Partai PDIP Perjuangan sampai saat ini kan udah masih dibungkus, kan begitu, masih dibungkus. Kalaupun ada dari kader mengatakan, Ibu Puan Maharani, tapi kan belum bosnya itu yang berkata, belum Ibu Mega. Dari yang sudah muncul ini Pak, maka tentu kalau dari segi yang muncul Pak ya, jangan kecil hati nanti Pak Gaho. Ya ini yang muncul. Ya, kita dari yang muncul. Artinya yang diprediksi mengenal Nias itu, diprediksi Pak ya, Ganjar sudah mengenal Nias Pak. Dari mana kita tahu Ganjar mengenal Nias? Ya, pada bulan 6 Juni yang lalu,
saat festival budaya di Nias Barat, Ganjar itu kan masuk di media sosial menyemangati, hadirilah festival budaya di Nias Barat. Berarti Ganjar itu sudah mengenal Nias. Kalau nggak mungkin dia berkata demikian kalau belum dikenalnya. Walaupun ada orang yang memperkenalkan kepada dia, kan begitu Pak ya. Salah seorang tadi disebut oleh Pak Gaho, kan begitu. Kawannya Pak Gaho itu yang memperkenalkannya situ kepada Pak Ganjar. Oh begitu. Gitunya itu Pak. Lantas? Kemudian tentu kalau Bapak tanya kepada saya, Siapa? wakilnya, umpamanya ya, ya Sandiaga Uno juga. Oh begitu. Sandiaga Uno udah itu yang membanggakan Nias. Ini si Maitano katanya, kan begitu. Sandiaga Uno. Langsung turun dia ke desa Pak ya? Langsung Pak turun dia ke desa dan malah dicobanya mau lompat batu itu, tapi gagal kan Pak. Gagal Pak ya? Gagal. Semoga ke depan tidak gagal. Kemudian juga Pak Prabowo. Iya. Prabowo itu pasti mengenal Nias Pak, karena beliau itu kan dari Angkatan Darat. Namun di mana ini nanti jatuhnya Pak? Tentu kita juga pasti ada calon dari PDI Perjuangan. Siapa calonnya? Itu kan udah masih dibungkus. Kita tunggu lah Ibu Ketum ya kan. Ya, kita tunggu lagi Bu Ketum. Nah, tentu PDI Perjuangan ini juga kan petarung. Sudah dihitungnya itu. Kan begitu. Nah, kalaupun PDI Perjuangan ini nanti Pak yang akan menang, maka saya kira keberpihakan ke kepulauan kita ini ada sama dengan yang lain-lain tadi. Jadi kita tunggu. Saya sudah menyebut namanya, saya tidak bisa menyimpulkan Pak. Hanya kalau ditanya saya, Pak Ganjar, kenapa Pak Ganjar? Bukan gini, Pak Ganjar sudah mengenal Nias. Pak Prabowo juga sudah mengenal Nias. Tapi ini bisa semua buyar, kan begitu Pak. Iya. Kalau seandainya nanti jagonya dari PDI Perjuangan itu dikeluarkan dari bungkusannya. Iya. Nah, itu dia Pak Rizwan. Baik. Itu tadi penjelasan dari Pak Hermit. Sebenarnya sudah disebutkan tapi belum dikatakan Pak ya. Iya. Kembali pertanyaan yang sama kepada Bang Siogaho. Mudah-mudahan Bung Rizwan podcast ini bisa ditonton oleh elit politik di negeri ini. Karena apapun ceritanya, capres itu diputuskan oleh DPP partai di pusat. Iya. Terlebih para ketua umumnya. Iya. Melalui voting seperti dari kita ini. Iya, jadi mereka itu pasti mencalonkan seseorang, figur tokoh, pasti juga mempertimbangkan, suara dari bawah. Iya. Itu. Jadi kalau saya sih ditanya siapa capres yang pas, saya yang paling penting begini, jangan capres tertentu yang menggoreng-goreng isu agama lah, nasionalis lah, supaya Indonesia ini terus bertahan. Itu pertama. Kedua, mungkin Prabowo baik untuk diberi kesempatan, kita lihatlah. Ganjar juga sangat dinanti masyarakat itu. Ini juga figur baik, saat ini sedang gubernur, berprestasi di Jawa Tengah. Ini juga layak untuk dinanti masyarakat untuk memimpin Indonesia. Mungkin nama lain ya kita cukupkanlah dulu di situ. Ya, kita cukupkan itu karena toh juga siapapun yang kita usulkan, pemutusnya para ketua umum, pemilik partai ini. Nasdem itu kalau udah Surya Paloh bilang A, selesai A. Kalau Gerindra bilang B, ya B. Kalau PDIP ketua umumnya bilang C, ya C. Jadi mereka pemutusnya. Kita hanya menyuarakan dari bawah. Semoga calon-calon itu memiliki tempat di hati masyarakat secara baik, secara bagus, meningkat elektabilitasnya, sehingga dia bisa dicalonkan oleh para ketum partai di pusat.
Jadi ya putra-putra terbaik bangsa ini layaklah untuk diberi kesempatan memimpin Indonesia ini. Iya. Kita lihatlah yang terbaik ke depan. Kalau tadi saya sedikit komentari apa yang disampaikan Pak Hia tadi tentang para calon-calon yang disebut Ya, silakan. mengenal nias. Iya. Semua calon bisa seperti begitu. Jadi kalau ada event-event itu mengucapkan selamat atas kegiatan ini. Biasalah itu kan cara pencitraan. Sandiaga Uno kemarin mau siapapun menteri yang datang itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kepedulian terhadap nias. Karena apa? Mereka itu pembantu presiden. Pembantu presiden. Sandiaga Uno datang berarti bukan Sandiaga Unonya, itu karena kepedulian seorang Jokowi. Karena dia pembantu Jokowi. Jadi itu masih rezim Jokowi. Iya, iya. Jadi ya kalau saya ditanya apa menginginkan presiden kita adalah titipan Jokowi atau rekomendasi Jokowi? Kalau saya sih demi kesinambungan kelanjutan pembangunan Indonesia, apalagi dengan semangat pemindahan ibu kota di Kalimantan dan kelanjutan dana desa, saya sih berharap capres ke depan itu adalah sosok yang sama karakternya, sama pemikirannya dengan Jokowi. Iya, iya. Supaya pembangunan ini berkelanjutan secara baik, secara utuh. Karena kalau bertukar-tukar pemimpin, cara berpikirnya juga bertukar-tukar, nanti juga tidak efektif untuk kesinambungan pembangunan. Jadi saya sih berharap capres ke depan itu sosok yang seperti rendah hatinya Jokowi, seperti pedulinya Jokowi, dan seperti cara berpikirnya Jokowi, dan serta seperti cara-cara kerja Jokowi cepat, peduli dengan masyarakat. Saya sih berharap begitu, dan saya melihat itu ada di capres tertentu lah. Ya, saya lihat itu ada di Ganjar ya. Ganjar ya. Nggak usah malu-malu Bang. Ya, saya lihat juga ya sosok-sosok yang dikatakan tidak jauh beda dengan kedua narasumber kita ya. Dan semoga apa yang mereka inginkan juga keinginan masyarakat Pulau Nias. Bagaimana capres calon presiden tahun 2024 ke depan kiranya merupakan keinginan ataupun yang diharapkan oleh masyarakat keseluruhan, terutama masyarakat Kepulauan Nias, sehingga bisa melanjutkan pembangunan dan pembangunan yang lebih besar untuk Kepulauan Nias kembali. Demikian bincang-bincang kami pada sore ini bersama narasumber kami. Terima kasih Bapak Hermit Hia. Terima kasih Bang Sio Gaho. Terima kasih. Semoga ada waktu yang panjang kita ke depan bisa bertemu lagi. Amin. Dukung channel kami terus kepada Family Rizwan Mediator. Share, subscribe, like, dan sebagainya. Selamat sore, ya Hobu. Yobo. Ya Hobu. Terima kasih. Pak. Terima kasih Bung Terima Rizwan. kasih Bang. Terima kasih. Ya, Bung Gaho.